Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran ataupun materi pada kali ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Banyak Pak kayaknya. Ya. Oke. Karena hujan. Oke, untuk ketua kelas untuk memberikan absen di akhir pembelajaran nanti dicatat di kertas. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian minggu kemarin kita sudah mempelajari, berdiskusi atau membahas tentang materi hasad. Ya, materi hasad ini adalah iri kepada orang lain. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang ujub. Ujub apa? Siapa yang tahu sini apa itu ujub? Bangga diri Pak. Nah, ini ujub ini adalah sikap merasa kagum, bangga atau merasa hebat terhadap diri sendiri. Jadi orang kalau sudah merasa dirinya itu paling hebat, merasa orang lain kalah, merasa orang lain itu di bawahnya, itu sudah termasuk memiliki sifat ujub. Karena dia orang yang merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya yang paling bintang, gitu istilahnya, itu paling pintar, dia akan merasa kagum, bangga. Nah, kemudian karena apa? Karena kelebihan yang dimiliki. Sesungguhnya kelebihan yang kita punya itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meremehkan orang lain dan lupa bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor utama ujub, faktor dari orang bangga kepada dirinya sendiri, itu dia kurangnya ketakwaan ataupun kurangnya iman. Karena dia merasa kelebihan ataupun skill, kemampuan yang dia miliki itu buah dari hasil kerja kerasnya sendiri, dan itu bukan miliknya, itu milik Allah. Contoh, merasa paling pintar di kelas, di sini nggak ada kan? Mudah-mudahan berbapak nggak ada yang merasa pintar di kelas, semuanya sama. Bangga berlebihan terhadap prestasi yang diraih. Nah, kemudian yang terakhir, merasa paling baik dan paling benar dibanding orang lain. Ini ada contoh dari bangga. Tadi ya. Astagfirullah, enggak apa-apa. Mudah-mudahan enggak ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat dari ujub ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan kamu menganggap dirimu suci. Dia, Allah, lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Quran surah An-Najm ayat 32. Nah, jadi dalam ayat ini Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Jadi semua ataupun tingkatan manusia itu semuanya dilihat dari siapa yang lebih bertakwa. Allah nggak melihat dirimu kaya, Allah nggak melihat dirimu sepintar apapun. Allah melihat, mengetahui siapa yang paling bertakwa. Jadi janganlah anggap dirimu paling suci ataupun paling bersih di antara yang lain. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya 3 perkara yang membinasakan kamu. Pertama, kikir yang dituruti, bahwa hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang kagum terhadap dirinya sendiri. Seseorang yang kagum terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi semua ini dari Al-Quran dan hadis adalah untuk mengajarkan kita untuk tidak memiliki sifat bangga kepada diri kita sendiri, karena itu akan menjerumuskan kita sendiri ataupun orang lain. Pak, bertanya. Kalau cinta kepada diri sendiri boleh? Cinta boleh. Cinta kepada diri sendiri itu boleh, asal tidak berlebihan.
tak ada batasnya. Malahan kita disuruh cinta kepada diri sendiri supaya diri kita itu terawat, bersih dan lain sebagainya. Nah, apa penyebab utama ujub ini? Ataupun faktor penyebab utama ujub? Faktor ini sebabnya apa? Ada sebab, ada akibat. Pertama itu merasa memiliki kelebihan dibanding orang lain. Jadi orang itu kalau sudah merasa dirinya paling hebat, oh dia tidak ada apa-apa dibanding aku nih juara 1 di kelas, itu ujub. Kemudian yang kedua, orang yang kesadaran bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Semua ini, kelas ini, proyektor ini, kita semua ini, semua skill yang saya ngomong di depan ini pun itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak dari skill saya Bapak pribadi sendiri. Walaupun itu diasah sendiri, tapi semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sering mendapatkan pujian. Nah, jadi kalau kita istilahnya tuh ketika mendapatkan pujian, tidak. Saya nggak begitu. Kita tolak pujiannya, tolak. Tapi jangan tolak mentah-mentah. Jangan tolak dengan cara yang kasar. Tolak dengan cara yang lembut. Karena kalau orang sering mendapat pujian, dia datunya tinggi, musuh nada dia, jadi merasa tinggi. Lemahnya sikap tawadhu. Nah, tahu itu apa arti tawadhu? Rendah hati. Jangan ini. Nah, tawadhu itu adalah rendah hati. Jadi kalau orang tawadhu itu bawaannya nih orang senang. Kalau sering cemberut ya? Sering cemberut, cek lagi apakah ada masalah, gimana? Jadi kalau orang sering baik itu juga Pak? Nah itu, kurang makan kayaknya. Kemudian yang terakhir, kurangnya introspeksi diri. Jadi muhasabah. Kita itu harus sering muhasabah. Sering-sering itu berdiam diri di masjid, kemudian melihat orang yang di pinggir jalan, kemudian merasa berintrospeksi, refleksi pada diri kita sendiri, apa yang kurang dari kita sendiri, lebih. Nah, kemudian selanjutnya dampak negatif. Dampak negatif ini pasangannya faktor, sebab ini akibatnya. Pertama, bagi diri sendiri, jadi sombong, bersunada, kemudian sulit menerima kritik dan nasihat. Jadi orang, contohnya ada orang-orang pejabat itu, kalau dia nggak anti kritik, dia pasti akan melawan. Karena harga dirinya itu besar ya. Merasa paling benar. Ini dia ini paling baik merasa paling benar. Jadi semua orang itu disalahkan. Semua orang disalahkan. Kemudian yang terakhir, menurunkan kualitas keikhlasan. Nah ini semua adalah dampak negatif ujub bagi diri sendiri. Dan kemudian bagi orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Ini bahaya. Silaturahmi bisa terputus. Ukhuwah Islam bisa putus. Iya. Putus selamanya gitu Pak ya? Iya, itu orang yang memutus silaturahmi itu tidak akan masuk. Karena apalagi kita bertengkar 3 hari. 3 hari kita tidak maaf-maafan, malaikat akan cabut semua kita. Kemudian menimbulkan jarak dalam pergaulan. Nah, ada kan contoh kasus teman-teman kita itu, kalau sombong, kemudian bangga akan diri sendiri, jadi dia timbul jarak, tidak terus ngapain. Pak, kalau orang yang ngejauh gimana? Kayak kita udah berusaha dekat nih, tapi orang yang ngejauh kayak gimana? Kita doakan saja. Tapi nggak salah. Kita udah, nanti kita udah sadar. Nah, yang terakhir, mengurangi rasa hormat dari orang lain. Jadi itu menurunkan kualitas diri sendiri. Jadi orang-orang yang bangga kepada diri sendiri itu menurunkan kualitas. Di orang ilfil gitu kan. Sosokan, itu bahasa Jamannya. Dan yang terakhir, cara menghindari. Nah, penyebab, akibat, ini solusinya. Pertama, menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Saya kira ini jelas. Semua hal ini, semua yang kita punya itu berasal dari Allah. Kemudian memperbanyak rasa syukur. Jadi ketika kita memperoleh prestasi, memperoleh hal yang menurut kita itu baik, bersyukur. Jangan merasa itu semua dari kerja keras. Semua itu dari Allah. Kemudian yang ketiga, bersikap tawadhu, rendah hati. Tawadhu. Kemudian yang keempat, menerima kritik dan masukan dengan lapang dada. Nah, ini nih banyak orang zaman sekarang anti kritik. Ketika dia disalahkan, walaupun salahnya itu agak ini, tapi itu betul-betul untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi Pak, kadang orang yang milik ini nggak tahu tempat. Nah itu kita sebagai
sebagai kritik jangan kritik depan orang lain, itu namanya menjatuhkan. Nah itu Pak. Kalau kritik ikhlas ataupun menasihati dengan ataupun niat yang tulus, itu mengingat kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Nah, dan yang terakhir memperbanyak doa agar dijauhkan dari sifat itu. Jadi semua hal, kalau ada usaha, ikhtiar, semua itu tidak akan sempurna tanpa doa. Jadi doa itu akan senjatanya orang muslim. Dia harus berdoa. Nah, kesimpulannya siapa di sini yang bisa baca? Kasih juga baca. Nah, kasih. Dua-dua kita juga. Nampak? Oke. Coba. Ujub adalah perasaan bangga berlebihan terhadap diri sendiri. Iya. Penyebab ujub adalah lupa bahwa semua kelebihan berasal dari Allah. Coba Nadia baca ini Nadia. Ujub dapat merusak akhlak dan mengurangi keikhlasan dalam beramal. Seorang muslim harus bersikap rendah hati, bersyukur dan selalu memperbaiki diri. Nah, pesan dari Bapak, semakin berilmu seseorang, semakin ia menyadari bahwa segala kelebihan adalah karunia Allah SWT. Itu ilmu mandi. Kita harus menerapkan ilmu mandi. Semakin tinggi ilmu, semakin rendah. Semakin berisi, semakin nunduk. Semakin berisi Semakin nunduk. Semakin rendah. Banyak isinya kan itu gini. Ya nanti diskusinya di luar ya. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini istilahnya itu memberikan manfaat bagi Bapak sendiri, bagi anak-anak, kemudian bagi orang lain. Dan paling penting itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Untuk PR minggu depan kerjakan contoh 2 saja. Contoh analisis ujub di sekitar lingkungan Anda. Pak, bentar dari Pak. Nggak usah. Oh nggak usah, berarti contohnya aja 2. Ya. Oke Pak. Oke, mungkin itulah yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kecelakaan dan nah itulah. Ini yang kabar majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha